Hai hai hai, halo semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil analisis untuk proyek UTS mata kuliah Manajemen Kinerja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Jenitra Ginza Pradana, Bernadetta Kunti Maharani, Devia Pristania, dan Rosalina Sumbadra Dewi. Untuk melaksanakan proyek ini, kami memilih salah satu perusahaan perbankan di Indonesia, yaitu Bank Mandiri. Kami memilih perusahaan Bank Mandiri yang akan kami analisis mengenai sistem pengelolaan kinerjanya. Apakah kalian tahu apa itu Bank Mandiri? Ya, PT Bank Mandiri Persero Terbuka atau biasa dikenal dengan Bank Mandiri merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Visi dan misi Bank Mandiri. Visi dari Bank Mandiri adalah menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Visi ini akan dicapai dengan melakukan misi, yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang akan menjadi bagian hidup dari nasabah. Selanjutnya, kami mengumpulkan informasi dengan teknik wawancara narasumber, yaitu Bintang Ari Pradana, yang berada pada Departemen Mandiri Contact Center, Divisi CCG atau Customer Care Group, Jabatan MCS Mandiri Call Staff, dan dengan servis CCS atau Credit Card Service. Yang pertama, kami akan membahas mengenai sistem pengelolaan kinerja. Target kinerja dari narasumber dibagi menjadi dua, yaitu target jangka pendek dan target jangka panjang. Yang termasuk dalam target jangka pendek adalah menghandling all call case baik yang bersifat inquiry, maintenance, maupun komplain. Lalu akan diakhiri dengan call minimal ketercapaian cross-selling sebesar 10% dalam setiap bulannya. Sedangkan target jangka panjang yaitu upgrade sistem aplikasi guna mempermudah user dalam melakukan transaksi dengan minimal kendala yang semula Mandiri Online kini berubah menjadi Living by Mandiri dengan berbagai upgrade seperti blokir kartu, penambahan payment e-channel, dan sebagainya. Atau bisa juga disebut target jangka panjang adalah peralihan handling call ke arah digital. Kemudian bagian berikutnya yaitu penilai. Pertama, penilai kinerja atau QC atau Quality Control atau QCM, Quality Call Monitoring. Yang kedua, setiap bulan per agent diambil live observasi 5 call. Setelah itu juga disampling 5 call atau call mon secara random untuk kriteria penilaian selain yang disebutkan. Antara lain ada e-quiz, cross-selling, feedback laporan atau office automation, adherence, service level, average handling time, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penilaian tersebut dilakukan setiap bulan atau di akhir bulan dan akan dipublish di divisi Customer Care Group. Untuk agent yang nilainya kurang dari standar atau 85 selama 3 bulan berturut-turut akan di-cut. Berikutnya ada alur perencanaan kinerja. Pertama, ada feedback. Sistem feedback adalah sebagai berikut. Yang pertama, lisan, yaitu dengan cara coaching oleh QC kepada para agent atau memberi arahan mengenai step yang benar. Kemudian yang kedua, personal, ditunjukkan untuk agent yang kurang tepat dalam handling atau kesalahan memberi informasi kepada nasabah. Hal yang dilakukan adalah retraining agent. Kemudian yang
Ketiga, non-formal, yaitu feedback dilakukan tidak formal karena diberikan kepada masing-masing personal. Tujuannya agar kesalahan agen tersebut tidak terulang kembali dan tetap dapat menjaga kepercayaan nasabah. Kemudian ada jangka waktu atau long lifetime, yaitu karena berhubungan dengan pelayanan sehingga kebutuhan user atau kritik atau saran perlahan diwujudkan demi tercapainya kepuasan user terhadap pelayan mandiri contact center. Kemudian yang terakhir ada tipe review, yaitu bonding team, live handling, case with team leader, by call, update informasi, refreshment materi, update verifikasi, ghost call oleh QC, dan sebagainya. Selanjutnya ada training. Jangka waktu training untuk new agent adalah 3 bulan. Untuk training pendalaman materi atau kenaikan posisi disesuaikan berdasarkan peraturan perusahaan. Kemudian ada promosi. Terdapat kelas reguler, admin, signature, atau platinum, dan elite. Syarat promosi, yang pertama itu minimal sudah pernah menjadi admin dalam beberapa bulan berturut-turut. Yang kedua, pernah menjadi best kualitas. Yang ketiga, mengikuti tes internal dan memiliki hasil skor yang sesuai dengan agen yang direkomendasikan. Jika sudah memenuhi kriteria tersebut, berikut alur promosi jabatan. Yang pertama itu agent atau staff, kemudian quality control, kemudian supervisor, dan kemudian tes under BUMN. Yang selanjutnya, analisis faktor eksternal dan internal. Faktor internal, terkadang jumlah staf yang masuk lebih sedikit daripada call yang masuk sehingga terjadi queuing atau antrian. Akibatnya, handling time agent naik dan tidak ada jeda call, atau call akan langsung masuk setelah selesai closing. Bug system, user yang menggantung atau login yang terhambat karena jaringan, dan sebagainya. Faktor eksternal, karena semua berjalan based on system, kadang pembaharuan aplikasi belum tentu sesuai dengan operating system masing-masing device sehingga timbul bug. Dari bug tersebut dapat mempengaruhi user untuk call ke Mandiri 14000 guna memastikan login user yang bersangkutan. Login atau aktivitas bisa juga berupa maintenance atau kritik atau saran maupun komplain. Kemudian, rencana peningkatan kinerja. Yang pertama itu staffing. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kinerja adalah keterbatasan staff dibanding jumlah telepon yang masuk. Maka, sebagai HR, kami akan melakukan staffing berdasarkan penyesuaian rata-rata jumlah telepon yang masuk dengan perkiraan kebutuhan staff. Yang kedua, training. Untuk mengembangkan kinerja, HR akan melakukan training penggunaan teknologi agar staf handal dalam mengatasi permasalahan teknologi jika suatu saat dibutuhkan, termasuk bug dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada development. Mandiri call staff berhubungan langsung dengan customer, maka perlu dilakukan development karyawan secara berkala sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan customer. Sekian penjelasan presentasi kami tentang hasil analisis untuk proyek UTS mata kuliah manajemen kinerja. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai bertemu kembali.